Assalamualaikum Bung Toel. Assalamualaikum Pildun maksudnya. Ya, Indonesia mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 cuy. Bisa nggak sih nih lawan Afghanistan di skip langsung ke final aja gitu? Afghanistan lu mau kalah WO apa mau melawan King Indo? Kalau kalah WO skornya 3-0. Kalau lawan King Indo lu bisa 5-0 cuy. Bisa request juga nggak sih kalau kita mau satu grup nanti sama Argentina? Kasih yang keras. Bisa nggak sih langsung tolong ya siapin lawan yang keras buat King Indo di Piala Dunia nanti. Ingat postingan Bung Toel kemarin yang sedikit agak menghina Coach Sinteyong? Iya, yang di story-nya dia bilang lebih cocok jualan. Oke, banyak banget pundit-pundit sepak bola yang mulai bersuara. Dan Toel, lu harus berubah, lu harus tobat Toel. Ingat, penyakit hati itu akan merusak dirimu sendiri, merusak lu, lingkungan lu, dan keluarga lu ke depannya. Lu tahu kan netizen Indonesia seperti apa? Lu yang salah, yang bakal dikejar juga nanti anak-anak lu dan keluarga lu. Gue kasihan sama mereka. Lu hati-hati deh. Gue gak mau kejadian itu terjadi. Dan buat para netizen, ingat ya, keluarganya tuh gak ikut campur. Ini emang permasalahannya si Toelnya aja yang mungkin punya dendam atau gimana, kita nggak tahu dan cuma dia yang tahu. Nih, gue baca ini. Ini dari seorang Oki Rengga yang kemarin main di film agak lain yang botak, ya kan? Ini kan mantan kiper ya. Nih, gue bacain ya. Bung Toel. Bung Toel adalah seorang pengamat sepak bola Indonesia. Kritikannya tajam, tepat sasaran. Namun, ketika era Coach STY, pengamatannya kadang tidak masuk akal. Seakan-akan apapun yang dilakukan pelatih timnas itu salah. Dia selalu berharap pelatih Shin untuk digantikan, dan akhirnya harapan dia terjadi. Pelatih STY diganti, tapi ternyata tidak selesai sampai di situ. Setelah Coach STY dipecat, Bung Toel malah membuat pernyataan di story Instagramnya dengan mengatakan Coach STY memang lebih cocok jualan. Kalimat tersebut keluar dari seorang yang selama ini bicara mengenai sportsmanship. Sungguh sikap yang sangat tidak sportif untuk seorang jurnalis olahraga. Atau jangan-jangan secara kesepakatan memang masih harus melakukan itu. Sampai kapan? Tapi bosan juga. Kok bukan siapa-siapa kali? Selain orang yang gampang diajak kerjasama asal jelas deal-dealannya. Oh, dalam sekali Mas Oki Rengga. Lu orang yang bisa diajak kerjasama asal deal-dealannya cocok. Anjay. Bung Toel, Anda harus mulai bertobat dari sini ya Bung Toel. Nih, Bung Jebret nih, Radot Valen nih, dia juga. Dia cocoknya jualan, kata seseorang, sehingga banyak yang tag ke gua. Jangan sampai dendam bikin kecerdasan Anda jadi terlihat sebaliknya. Atau Anda mungkin lupa ajaran bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Belum terlambat bro, buanglah akar pahit Anda, kembalilah gunakan kecerdasanmu untuk hal yang benar. Atau jangan-jangan emang ini dagangan Anda ya? Anjay! Atau jangan-jangan emang ini dagangan Anda. Oh, lagi dagang ya Bung Toel ya. Dagangannya gak laku-laku ya. Atau dagangannya sempat diblok sama Coach STY ya. Jadi makanya kesel banget sama Coach STY sampai sekarang. Ya ada aja. Yang paling gue ingat adalah ketika Indonesia bikin gol ke gawang lawan, dia kok malah pegang kepala. Gol! Itu aneh sih sumpah. Itu aneh sumpah. Lu ngomong tentang perkembangan sepak bola Indonesia, lu ngomongin tentang Indonesia gimana caranya timnas bisa berkembang, tapi lu sendiri ketika timnas berkembang bikin gol ke gawang negara lain, lu kok malah kayak gak suka. Anjing. Bang, emang iya bang, kemarin Indonesia menang pakai taktik Sintayong bang. Yalah, kemarin mah menang gara-gara taktik Sintayong itu, 3-4-3 Sintayong itu. Kluivert mah gak bisa ngapa-ngapain, Kluivert. Emangnya iya, kemarin timnas menang gara-gara taktiknya Sintayong. Mari kita bahas boy. Gua nggak tahu nih ya, kalian tuh ada yang sadar atau enggak. Salah satu kunci kemenangan timnas kita itu adalah perubahan sistem. Dimana di laga lawan Australia, kita kuasain bola, kita possession game, kita attacking football, tapi hasilnya nihil. Kalau misalnya dibilang itu adalah sistemnya El rotasi, kalau misalnya dibilang itu adalah taktiknya El rotasi, menurut gua iya. Karena udah jelas bahwa El rotasi itu udah kurang lebih 5 tahun di Indonesia. Udah tahu kelebihan, kekurangannya pemain timnas kita tuh udah tahu. Udah tahu timnas kita itu nggak bisa main pakai possession ball, udah tahu. Makanya Doi bikinlah sistem reactive football, direct counter attack. Tapi boy, kalau misalnya emang taktik Sintayong itu dipakai, bahkan disempurnakan, dan bisa membuat timnas kita menang, semua orang seneng kan? Is that a problem? I don't think so. Di sini gue mau ngajak kalian boy, legacy yang Sintayong udah tinggalkan, itu pasti ada nilai positifnya, ada hal lebihnya. Dan gue bener-bener salut sama El Bintang Laut dan kawan-kawan yang bisa ambil nilai positif yang Sintayong tinggalkan. Dan hal buruk dari zamannya Sintayong dulu, itu udah gak dipakai lagi. Dan coba kalian bayangkan boy, dulu zamannya Sintayong, itu kita gak punya yang namanya goal getter kayak Ole Rummenigge. Kita gak punya gelandang jangkar kayak Joy Pelupesi. Dan kita gak punya pelatih yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda kayak El Bintang Laut. Sekarang lu bayangin sistemnya Sintayong yang dulu Doi udah bangun, yang udah bentar lagi jadi tapi gak jadi. Sekarang dilanjutkan estafetnya sama El Bintang Laut dan kawan-kawan.
Coba kalian bayangin. Jadi saran gue nih, sekarang kita tinggal dukung aja. Karena secara taktikal menurut gue, kalau kita bisa bermain kayak lawan Bahrain kemarin, lawan Fuyung Hai kita bisa menang. Bahkan lawan Raja terakhir, bukan gak mungkin kita gak bisa curi poin. Jadi saran gue, mari kita bersatu boy. Kita kawal sama-sama El Bintang Laut, sampai tugasnya menghantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia usai. BTW, gue udah nyentuh angka 200.000 boy. Gue mau ucapin terima kasih baik-baiknya sama kalian. Kalau nggak ada kalian, gue bukan apa-apa boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Hey, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ya mungkin beliau lupa ya, kalau di Italia itu ada legend center back yang nggak terlalu tinggi namanya Fabio Cannavaro. Bahkan Cannavaro membawa Italia juara dunia dan dia meraih Ballon d'Or di tahun 2006. Di saat masa itu Cannavaro harus berhadapan dengan striker-striker yang memang punya postur lebih tinggi. Apalagi waktu di Liga Italia adalah magnet dunia, di situ adalah liga terbaik di dunia. Cannavaro harus berhadapan dengan Oliver Bierhoff, Iglitare, dan pemain jangkung lainnya. Bahkan di saat dia pindah ke Real Madrid ketemu Juventus, dia harus berhadapan dengan Zlatan Ibrahimovic. Tapi ya nggak masalah. Selain Cannavaro, ada lagi yang lebih pendek, yaitu Ivan Cordoba, center back dari Inter Milan yang sudah 13 musim di Inter Milan. Bisa fight dia lawan Ibrahimovic kalau Inter ketemu Juventus. Cordoba versus Oliver Bierhoff, si Raja Udara dari Jerman, juga nggak masalah. Yang lebih terbaru lagi adalah ketika Haaland versus Asensio. Asensio juga nggak terlalu tinggi karena pada basicnya dia adalah seorang wingback kanan digeser ke tengah. Tapi kemarin Real Madrid berhasil menang melawan City. Lagian di sini bukan soal duel aja, tapi soal antisipasi. Antisipasi itu apa? Itu adalah dilakukan bagaimana caranya supaya bola itu nggak di-crossing ke tengah dan disundul. Kalau misalnya berhasil di-crossing pun paling nggak pemain belakang ini mengganggu konsentrasi lawan, ikutan loncat. Lagian back kita juga nggak pendek-pendek amat dan back Iran juga nggak tinggi-tinggi amat. Urusan antisipasi itu adalah instruksi dari pelatih. Kalau pelatih nggak memberikan instruksi untuk menutup ruang atau mempersempit bagaimana mereka mengumpan, ya itulah salah pelatih. Justin Bieber. Kalian menghujat Erick Thohir dan PSSI. Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir? Udah nggak apa-apa, yang mau kritik-kritik aja, nggak masalah. Untuk mengkritik seseorang kita nggak perlu lebih hebat dari orang itu. Justin juga nggak lebih hebat dari anak-anak yang kemarin main di AFF, yang kemarin dia goblok-goblokin. Justin juga nggak lebih hebat dari Sintayong di saat dia mengkritik Sintayong. Justin juga nggak lebih hebat dari Arteta, Pep, atau siapapun pelatih sepak bola yang pernah dia kritik selama ini. Nggak masalah. Fungsi kritik dengan gosip hadirnya Patrick Kluivert ke Indonesia adalah buktinya. Patrick memilih Alex dan Lanzat untuk menjadi asisten. Alex dan Lanzat ini adalah orang yang berpengalaman. Kenapa? Itu berarti Patrick pinter. Dia sadar dirinya nggak pengalaman, dia sadar dirinya belum punya prestasi, tapi di belakangnya dia di backup oleh orang-orang yang punya pengalaman. Mungkin itu merespon kritik dari warganet Indonesia. Dia diragukan, jadi Patrick ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa timnas kita jauh lebih baik dari sekarang. Kalau misalnya timnas kita di bawah asuhan Patrick lebih baik lagi, bagaimana? Ya bagus dong. Gue mah nggak masalah misalnya gue jadi dikata-katain, tuh makan tuh yang dulu ngeritik Patrick Kluivert sekarang timnas jago. Ya kalau timnas jago ya bagus. Toh gue juga ikut seneng, teman-teman juga ikut seneng. Jadi nggak masalah. Kan tujuan kita memang untuk timnas. Tapi gue juga setuju sama Coach Justin. Kritik boleh, kalau untuk menghujat jangan. Misalnya Coach Justin di sini protes kan. Banyak juga teman-teman yang menghujat Pak Erik. Ya janganlah, kritik aja. Kalau untuk Pak Erik, kritik aja terus, nggak masalah. Ya mungkin dengan banyaknya kritikan soal Kluivert ini, mungkin sama Pak Erik disampaikan ke timnya Kluivert. Kemudian Kluivert juga mengambil keputusan untuk membawa tim yang bagus untuk menangani tim nasional Indonesia. Oke, semangat terus, dukung timnas, dan kalau mau kritik, hujat jangan.
Kalau kita nggak lolos Piala Dunia, iya. Erick Thohir, Selesai. ya selesai. Pelatih itu harus kayak Coach Nova. Keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform. Oke, kita lupain dulu konteksnya. Gue cuma mau menanggapi kata-kata di situ. Kalau Indonesia nggak masuk Piala Dunia, Erick Thohir harus out. Kalau menurut gue, yang kata orang gue adalah ternak STY yang kemarin kecewa sama Pak Erick karena pergantian pelatih. Gue tetap menghargai Pak Erick yang sudah ambil keputusan untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Nah, walaupun gue kecewa, tapi demi tim nasional, gue tetap nggak setuju kalau memang Indonesia nggak lolos Piala Dunia, kemudian Pak Erick harus out. Pertama, seandainya Pak Erick out, apakah kita bisa menemukan ketua umum lagi yang kerjanya seperti Pak Erick? Atau bahkan lebih baik? Nah, menurut teman-teman, ada nggak kandidatnya siapa? Sebutkan kalau memang seandainya Pak Erick harus out. Kalau gue pribadi sih nggak setuju, Pak Erick harus stay. Kalau Pak Erick mau ganti jajarannya, terserah. Tapi Pak Ericknya harus stay dulu. Coach Nova, ngapain sih masih ngeyel? Kan harusnya pakai strategi total football. Ini kenapa ala Sintayong lagi? Kan jadinya Piala Dunia, ngebantai lagi 4-1. Kan beli tiketnya jadi mahal banget itu ke Qatar. Apalagi kita udah beli tiket ke Amerika nanti. Lagian itu gimana ceritanya pemain U17 kita yang mayoritas lokal kok bagus-bagus banget fisiknya. Mentalnya juga bagus-bagus, fighting spiritnya juga bagus-bagus. Nggak takut lawan Korea. Kok bisa gitu loh? Ini lagi, kok bisa-bisanya masih ada. Oke, hari ini siapa yang mau gua bantai? Ya elah, masih U17 udah belagu bet. Ya sama lah kayak senior. Woi, bener-bener lu ya. Jangankan Korsel, Argentina di combo sama Spanyol juga kuat gue. Woi Yaman, lu kenapa dari kemarin nggak nongol, cuma Korsel sama si Afghanistan? Si Afghanistan gue bantai anjir kemarin, awok-awok. Hahaha, si Ireng itu kemarin ngetawain gue juga anjir. Kok bisa ada kursi? Fasilitas dunia animasi man. Sama kayak di surga kita bisa minta apa aja. Bedanya farming pahala dulu di dunia. Masya Allah, kelas dek abang dukung kamu. Langsung ke pertanyaan aja, man. Apa? Mau gua bantai berapa kosong?